Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam naungan ridha Allah. Bagaimana anak-anak? Puasanya tetap semangat ya. Salat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, hafalan yang surat-surat pendek atau juz 30 tentunya lebih bersemangat lagi. Gitu ya? Ya, baik anak-anak. Mari untuk mengawali PJJ kali ini kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih 4 MI Al-Islam Jam Sare KD 3.8 memahami ketentuan salat Idain. Salat Idain. Islam memiliki hari raya Id atau Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Islam meramaikan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Umat Islam menyambut kedua hari raya tersebut dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat Idain hukumnya sunnah akad. Umat Islam merayakan Idul Fitri setiap 1 Syawal. Selain Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada tanggal 10 Zulhijjah dan berkurban bagi yang mampu. Ketentuan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilakukan pada waktu duha, kira-kira matahari setinggi 2 penggalah. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah sebulan menjalankan puasa Ramadan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri boleh diadakan di masjid atau tanah lapang. Bahkan Rasulullah pernah melakukan keduanya. Tata cara sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan di masjid. Para jamaah disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tidak dikumandangkan adzan dan iqamah, dikerjakan 2 rakaat, berniat sholat Idul Fitri. Niatnya adalah usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah membaca doa iftitah, diteruskan takbir 7 kali pada rakaat pertama. Membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir di antara beberapa takbir. Siapa yang membaca? Kita selaku imamnya. Ya. Saya ulangi, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir di antara beberapa takbir. Ya, bagaimana bacaannya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti itu, ya. Besok dipraktekkan. Kemudian, imam membaca surah Al-Fatihah dan surah lain dalam Al-Quran. Rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan bangun berdiri untuk rakaat kedua. Pada rakaat kedua dibacakan takbir sebanyak 5 kali. Sama seperti yang pertama tadi, cuman takbirnya sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gerakan sama seperti rakaat pertama. Jika sudah selesai, diakhiri salam. Selesai sholat, dibacakan khutbah Idul Fitri. Ketika khotib berkhutbah, jamaah hendaknya memperbanyak takbir. Setelah khutbah diakhiri, doa bersama dilanjutkan saling bermaafan, baik kepada kerabat maupun handai tolan. Perbuatan yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri: mandi, memakai pakaian yang paling bagus dan paling disukai. Tidak harus baru loh ya. Makan dan minum terlebih dahulu, memakai wewangian, melalui jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang, mendengarkan khutbah setelah sholat Idul Fitri, mengumandangkan takbir. Hikmah sholat Idul Fitri: tersyiarnya kebesaran agama Islam, meningkatkan jalinan kasih sayang kepada keluarga dan sesama muslim, mempererat hubungan silaturahim, menyempurnakan pahala ibadah selama Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah,
menghapus dosa dan kesalahan diri sendiri terhadap keluarga dan orang lain. Nah, yang B, ketentuan sholat Idul Adha. Nah, sekarang Idul Adha. Hari Raya Idul Adha sering disebut Hari Raya Idul Kurban. Perintah melaksanakan sholat Idul Adha terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu sholat Idul Adha dianjurkan untuk dilaksanakan di awal waktu. Mengapa? Agar umat Islam yang mampu segera menyembelih hewan kurbannya. Secara garis besar, cara pelaksanaan sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik gerakan maupun bacaannya. Yang membedakan keduanya hanya waktu pelaksanaan dan niat. Gitu ya. Nah, cara pelaksanaannya. Berniat sholat Idul Adha. Washolli sunnatan li'aidil adha raka'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, imam bertakbir 7 kali dengan takbiratul ihram. Di antara takbir membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Membacanya itu pelan saja. Gitu ya. Imam membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan surah lain dalam Al-Quran dengan suara yang keras. Berikutnya, pada rakaat kedua, imam bertakbir 5 kali. Diteruskan membaca Al-Fatihah dan surah lain dalam Al-Quran. Apabila imam telah salam, berarti sholatnya sudah selesai. Nah, imam berdiri untuk berkhutbah. Dalam sholat Idul Adha, khutbahnya sama, terdiri dari 2 khutbah, sama dengan sholat Idul Fitri. Nah, berikutnya, beberapa perbuatan sunnah dalam sholat Idul Adha. Mandi terlebih dahulu, tidak makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Takbir pada malam Idul Adha dilanjutkan sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal berapa? 13 Dzulhijjah setelah sholat asar. Nah, itu batas akhir bertakbir. Kemudian, melalui jalan berbeda ketika pergi dan pulang. Maksudnya adalah ketika akan melaksanakan sholat Idul Adha dan sepulang dari sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah dan memperbanyak takbir. Hikmahnya apa? Hari Raya Idul Adha menyempurnakan rukun Islam yang kelima, memperkuat persatuan dan perasaan saling menyayangi, mendidik peduli sosial. Kita jadi tahu bagaimana penderitaan seorang yang miskin itu. Seperti itu. Kemudian mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat dan rahmat Allah. Tugas. Nah, anak-anak, tugasnya ini silakan ditulis dulu. Tidak harus berbentuk bintang dan matahari. Di kotak enggak apa-apa, ditulis di dalam kotak atau di dalam lingkaran. Setelah itu, nah, kamu cari, misal zakat sebelum Idul Fitri, jawabnya apa? Kalau sudah ketemu jawabnya, hubungkan dengan garis. Titik dan titik itu ditarik garis. Begitu ya. Kemudian yang halaman 172, aksara bermakna. Nah, contohnya hurufnya S. Inisial jawabannya S. Berwudu titik-titik sholat. Jawabnya apa berarti? Syarat sholat atau syarat sahnya sholat. Contohnya seperti itu. Itu ya. Keterangan. Kerjakan tugas di kertas homework atau di kertas lain. Tugas bisa kalian lihat di di buku paket fikih halaman 171 sampai 172. Jika kurang jelas, silahkan WA pribadi.
Jika sudah selesai, silahkan dikirimkan melalui WA Bu Nasriah 0858 7712 0240. Demikian dari Bu Nasriah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk kesalahannya. Dari Bu Nasriah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.